Masih di seputaran kasus Pinat Cirebon, di mana kasus Pinat Cirebon ini terus mencuri perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir akibat kompleksitas dan kontroversi yang menyelimutinya. Kasus ini berawal dari insiden yang tampaknya sederhana namun segera berkembang menjadi sebuah drama yang melibatkan berbagai elemen dari dunia hiburan hingga politik. Pinat Cirebon, seorang figura yang dikenal luas di media sosial, mendadak menjadi pusat perhatian ketika video yang melibatkan dirinya bocor dan menjadi viral. Seiring berjalannya waktu, kasus ini tidak hanya menyoroti aspek pribadi Pina, tetapi juga memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik layar. Berbagai spekulasi mulai bermunculan, mengaitkan kejadian ini dengan adanya skenario yang sengaja diciptakan. Kompleksitas kasus ini semakin meningkat dengan munculnya dugaan bahwa ada individu atau kelompok tertentu yang berusaha memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi atau politik. Diskusi publik dan media semakin panas dengan berbagai teori konspirasi yang mengarah pada kemungkinan adanya manipulasi atau rekayasa di balik insiden tersebut. Keberagaman opini dan spekulasi yang berkembang menciptakan kabut informasi yang menyulitkan untuk menentukan kebenaran di balik kasus ini. Muncul pertanyaan, siapakah yang berada di balik skenario rumit kasus Pinat Cirebon? Mengingat betapa beragamnya teori dan spekulasi yang mengemuka, penting untuk menyelidiki dengan cermat siapa yang mungkin telah merancang dan mengarahkan skenario ini. Dengan mendalami latar belakang, hubungan, dan kepentingan berbagai pihak yang terlibat, diharapkan kita dapat mengidentifikasi dan memahami alasan di balik skenario yang telah menghebohkan publik ini. Nah, dalam kasus Pinat Cirebon, analisis motif menjadi kunci untuk memahami siapa yang mungkin berada di balik skenario rumit ini. Ada beberapa motif yang bisa dipertimbangkan dalam mengidentifikasi pelaku, masing-masing dengan implikasi yang berbeda terhadap bagaimana dan mengapa skenario ini diciptakan. Nah, dalam penanganan kasus Pinat Cirebon, harapan terbesar adalah agar keadilan dapat ditegakkan dengan transparansi penuh. Kasus ini bukan hanya soal individu yang terlibat atau dampaknya terhadap reputasi Pina, tetapi juga tentang prinsip dasar keadilan dan integritas dalam sistem hukum. Masyarakat menantikan proses penyelidikan yang tidak hanya adil tetapi juga terbuka, agar semua pihak dapat melihat bahwa hukum bekerja secara objektif tanpa adanya pengaruh eksternal yang mempengaruhi hasil akhir. Transparansi dalam penanganan kasus ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua bukti dan petunjuk diperiksa dengan seksama dan bahwa keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hanya dengan proses yang transparan, publik dapat yakin bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan bahwa tidak ada upaya untuk menutup-nutupi atau menyembunyikan fakta-fakta penting. Harapan untuk keadilan juga mencakup penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap mereka yang terbukti terlibat dalam skenario ini. Penting agar pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuatnya dan dimintai pertanggungjawaban. Akhirnya, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan mendukung proses hukum dengan cara yang konstruktif sambil tetap menuntut kejelasan dan keterbukaan dari pihak berwenang. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan yang tidak tergoyahkan, kasus Pinat Cirebon dapat diselesaikan dengan cara yang menghormati hak semua pihak dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Nah, yang pertama, kepentingan proses hukum yang adil dan transparan agar kasus ini dapat diselesaikan dengan benar, dan sangat penting bahwa proses hukum dilakukan dengan adil dan transparan. Semua bukti dan informasi harus diperiksa secara objektif tanpa adanya pengaruh dari luar. Nah, keterbukaan dalam proses penyidikan dan pelaporan akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, perlunya dukungan publik yang kritis dan terinformasi. Masyarakat harus memainkan peran aktif dengan menjadi konsumen informasi yang kritis dan terinformasi. Memahami bahwa berita dan spekulasi yang beredar tidak selalu akurat membantu menghindari penyebaran informasi yang salah dan mendukung proses hukum yang lebih jelas dan efektif. Dukungan publik yang berbasis pada fakta dan bukan pada rumor
akan memberikan tekanan positif bagi penyelidikan yang lebih mendalam. Yang ketiga, kebutuhan untuk melindungi privasi dan hak individu. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya melindungi privasi dan hak-hak individu. Penanganan yang bijaksana terhadap informasi pribadi dan perhatian terhadap hak-hak korban adalah kunci untuk menghindari lebih banyak kerugian dan dampak negatif. Penghormatan terhadap privasi individu ini harus dijaga sebagai prinsip dasar dalam setiap investigasi. Yang keempat, pentingnya akuntabilitas bagi pelaku untuk memastikan bahwa kasus ini berakhir dengan titik terang. Pelaku yang terlibat dalam mengatur skenario ini harus dimintai pertanggungjawaban. Hukum harus diterapkan secara konsisten untuk semua pihak yang terlibat dalam tindakan yang merugikan atau manipulatif. Akuntabilitas adalah bagian penting dari proses untuk mencegah pengulangan kejadian serupa di masa depan. Yang kelima, keterlibatan dan kerjasama semua pihak. Titik terang dalam kasus ini hanya dapat dicapai melalui keterlibatan dan kerjasama antara pihak berwenang, media, dan masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan bahwa setiap informasi yang relevan dikumpulkan dan dianalisis dengan hati-hati. Mari kita bersama-sama mendukung proses penyelidikan kasus Pina Cirebon dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran. Penting bagi kita untuk menjaga privasi individu, menjadi konsumen informasi yang kritis, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas dalam setiap langkah hukum. Dengan keterlibatan aktif dan sikap yang bijaksana, kita dapat membantu memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan bahwa proses hukum atas kasus Pina Cirebon ini dilakukan secara adil dan terbuka. Dan berikut adalah video dari Asmi Saputra dan Pak Ugro Seno, di mana ketiga DPO ini yang hilang apakah akan dicari terus, dan bagaimana sikap Komnas HAM yang kelihatannya ini sangat melempem atau lemah sekali. Nah, dan berikut adalah bincang-bincang Asmi Saputra, Ugro Seno, dan reporter NTV. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Kita buka-bukaan lagi Pak tentang DPO. Fiktif atau beneran ada? Dan kalaupun fiktif, dari mana kesimpulan itu muncul? Ya, dalam satu perkara pidana, maka pintu masuk menjadi penting. Kalau kita lihat pintu masuknya, LP-nya kan tanggal 31 Agustus 2016. Ya. Di 31 Agustus 2016 itu bermula, kalau kita lihat BAP-nya, jam 18.30. Yes. 18.30 bermula dari ketemunya di teleponnya Aep sama Dede pada waktu itu 16.30. Ya. Terus 5 menit dari situ, setelah ditelepon mereka sampai di TKP langsung angkut. Oke. Terus berarti itu ada spare waktu 18.30, 16.30. Ya. Oke. Terus itu langsung dibawa ke unit narkoba untuk dilakukan interogasi, ada 2 jam. Tapi yang jadi masalah adalah itu kan bagaimana orang, jadi Pak Rudiana sudah sebutkan di dalam BAP-nya pada waktu itu, kita lihat BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus tersebut, bahwa ada orang yang 11 orang, 8 orang, dan 3 orang katanya itu sudah dinyatakan kabur. Di dalam BAP nomor 10 itu tadi juga disebutkan bahwa Pak Rudiana dengan timnya, rekannya, itu sudah ke desa yang namanya Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, yang kalau dari petanya itu adalah arah ke Brebes. Oke. Oke ya. Dan dari katakanlah Desa Mundu ke Polres itu memakan waktu kalau naik kendaraan 40 menit. Jadi PP itu udah hampir 80 menit. Ya. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada 8 orang yang diperiksa, ditangkap, diangkut, ya, dalam waktu spare 2 jam, terus dia harus ke desa Banjarwangun tadi, ya. Dia katakan, karena itu terkonfirmasi, karena bahwa beliau sudah ke rumah pelaku dan rekannya. Pelaku siapa yang dimaksud Pak? Yang DPO tadi, yang kabur. Jadi 8 kan diangkut tuh. Dia bilang dia sudah ke sana. Itu terkonfirmasi dalam berita acara sidang. Tapi apakah kalau memang mereka fiktif, apakah di situ disebutkan salah satu dari 4 itu, 3 atau 4 itu? Yalah, sekarang kita lihat. Polisi membuat pada waktu itu ada namanya atas nama Peggy, ya. Tanggal 15 September pada waktu di reskrim
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar pada waktu itu bikin 4 DPO. Tanggal 15 ini udah. Ada Panji, ada Dani, ada Peggy Perong, dan ada Andi. Oke. Jadi bagaimana Pak Rudiana bisa tahu? Jadi ini adalah kalimatnya Pak Rudiana tanggal 31 padahal Aib belum diperiksa, Dede belum diperiksa, orang-orang ini kita belum tahu segala macam, tapi sudah disebutkan. Ada loh nama-nama ini. Padahal interogasinya hanya berapa menit tuh untuk 8 orang. Secara umum saja, baik orang umum atau katakanlah siapapun yang punya pengalaman melakukan pemeriksaan, itu tuh kayaknya nggak mungkin. Rasanya tidak mungkin. Dalam time frame segitu Dalam time singkat. frame 2 jam tadi harus ke arah Desa Banjarwangun. Dan ingat ya, waktu dia melakukan itu sudah dia temui ke rumahnya. Dalam hukum itu namanya penggeledahan. Karena masuk ke rumah orang. Ya. Berarti di situ harusnya di dalam berita acara DPO Polda udah jelas. Namanya siapa, nama jelasnya siapa, bapaknya siapa, fotonya ini juga udah jelas. Karena dalam penggeledahan itu atau mereka turun ke sana itu tuh harus ada kepala desa atau ketua RT-nya segala macam. Dan sayangnya itu tidak terkonfirmasi. Hanya seolah di timnya Pak Rudiana aja yang menyatakan, Pak Rudiana dan teman-temannya kemarin yang turun dalam tim tersebut. Jadi ada pelanggaran, satu dia sudah sebutkan nama sebelum itu, kedua penggeledahan yang dilakukan atau turun tadi tidak tervalidasi. Gitu loh, Pak. Ini bagaimana? Karena seharusnya kalau tervalidasi muncul bahwa kami sudah ke lokasi sehingga waktu dalam persidangan muncullah kepala dusunnya atau kepala desanya. Ini tidak ada dan akhirnya kita bisa lihat dalam surat keterangan DPO tidak ada ciri-ciri spesifik, tidak ada alamat jelas. Padahal dia kan sudah ke lokasi rumah. Rumah itu kan entitas yang di situ sudah ada orangnya. Jadi patut diduga dalam rentang waktu 16.30 sampai beliau membuat laporan palsu tadi, laporan kepolisian 18.30, ini rasanya tidak mungkin. Pak Asmi, bukankah kalau kita sebut nama Peggy, entah itu Peggy Perong, entah itu Peggy siapa yang dimaksud dalam DPO itu, sempat ada ini brosur atau yang selebaran DPO, ada ciri-cirinya, disebutkan kupingnya, ada tindiknya, dan segala fisiknya disebutkan di situ. Kemudian kalau kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah semuanya fiktif, bagaimana kemudian kita bisa memahami ini sebagai suatu skenario? Kalau memang ada sosok orang yang disebut Peggy itu, kita berangkat dari Peggy dulu. Yang jelas, saya tidak melihat dalam surat DPO yang dikeluarkan, daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh Peggy, tidak ada ciri-ciri yang tindik segala macam. Yang dijelaskan adalah tinggi 160, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Boleh ditunjukkan di kamera, Pak Asmi? Ya, tidak ada nih. Kalau kita bilang yang dikeluarkan tuh sangat umum sekali, Desa Banjarwangun, Kabupaten Mundu, padahal udah di 7 rumah. Itu juga hal yang sama terhadap Panji, Dani, dan Andi? Oh iya, sama. Semua tidak ada ciri-cirinya? Tidak ada ciri detail, padahal syarat DPO itu salah satunya harus melampirkan foto. Ini ada Panji yang juga tidak muncul namanya, tapi udah disebutkan. Ada Dani juga. Ini ada 4 nih namanya. Tapi yang dimasukkan ke dalam berita acara, termasuk dakwaan hanya 3. Sekali lagi kalau saya lihat, peran-peran Andi, Dani, dan Peggy Perong ini kan peran-peran vital. Yang menusuk pakai samurai, yang memerkosa segala macam, ya kesannya supaya dibentuk itu sadis, ya kan, sadis, kejam segala macam. Main actor-nya. Ya, jadi ini adalah pelaku utama, kita bilang gitu, tapi by design. Karena dari keterangan yang lain kan cuma bawa bambu, mukul segala macam. Gitu. Ini kita lihat. Kok bisa 18.30 tanggal 31 Agustus udah ditentukan? Ini sebagai pengetahuan publik, Pak Ugro, apa yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian ketika menetapkan sebagai seseorang sebagai DPO? Apa yang langsung dilakukan? Ya, kembali kepada peristiwanya dulu. Kalau menurut ceritanya si Aibtu Rudiana ini kan dia melihat, mendengar, dan mengalami sendiri seperti itu. Padahal itu benar-benar adalah keterangan palsu, ya kan? Nah, yang kedua, kalau dia merasa mengetahui, mengalami dan mendengar sendiri, ya kan? Dia pangkat Aibtu, bisa menangkap beberapa orang, 8 tadi, 3 yang masih DPO, kemudian
melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang AIP itu ke Polda itu berapa? Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang AIP itu, ini kan luar biasa. Tapi itu atas seizin Kasat Serse. Seizin, tapi seizin itu kan harus seizin diambil alih. Kalau seorang Kasat Serse mengizinkan, dia tidak mengambil alih dan diserahkan AIP itu, menurut saya itu juga salah fatal. Kalau seorang Kasat Serse sudah tahu dan ini peristiwa ada 2 orang yang meninggal, harusnya ditangani oleh Kasat Serse di situ. Jadi menurut saya penentuan DPO tadi, karena tadi diserahkan sama Bang Asmin tadi terlalu pagi. DPO ini tidak semudah seperti membuat daftar pesanan kalau mau pesan makanan, bukan. Harus dibuktikan dengan peristiwanya apa, alat buktinya apa, kemudian perannya bagaimana nih. Nah kalau misalnya dia peran utama, sekarang 8 yang ada ya udah misalnya ditahan dulu nih. Dalami dulu yang 3 ini dicari, bukan dibikin DPO. Kalau dibikin DPO itu nanti kira-kira oke lah, berkas kalau mau masuk ke jaksa kan ada di pengiriman berkas pertama, kemudian kembali lagi bolak-balik itu, terakhir DPO nggak ada masalah. Tapi kalau kita mengikuti skenario ini, Pak Ugro, DPO itu kan tujuannya supaya masyarakat juga turut membantu melaporkan ketika orang atau fotonya yang ada di DPO itu mereka jumpai di satu tempat, misalnya seperti itu kira-kira. Dan itu untuk membantu polisi dalam pencarian, namanya juga daftar pencarian orang. Tapi apakah cukup dengan selembaran seperti itu? Ya, kan ada manajemen penyidikan berdasarkan peraturan Kapolri. Saya mikir begini, DPO seorang tersangka itu alat buktinya cukup nggak di situ? Kalau setiap status tersangka dipanggil 2 kali tidak bisa DPO, berapa DPO? Nah ini yang kadang-kadang terlalu mudah membuat DPO seperti itu. Jadi DPO itu menurut saya nih pengalaman, sebaiknya kalau sudah diserahkan P21 lengkap, baru dibuatkan DPO. Ini belum tertangkap sampai sekarang, sampai diserahkan itu. Kan ada penyerahan tahap 2 itu, dari penyidik ke kejaksaan. Sampaikan bahwa yang 3 tidak bisa ditangkap, itu DPO, itu nggak ada masalah. Tapi kalau di awal sudah DPO, buat apa ditulis dari awal sudah DPO di situ? Terlalu pagi, terlalu dini. Jadi apa kesimpulannya Pak Asmi? Ya, orang-orang ini adalah nama yang memang tidak ada, terbukti teman-teman kepolisian pada waktu tidak ada follow up sampai akhirnya terjadi perhatian publik pada waktu itu. Jadi 8 tahun ya tidak ada follow up, apalagi dengan katakanlah ini unprofesional, unprosedural, gitu kan, bahwa bagaimana mungkin seorang Polda bikin ciri daftar pencarian orang tanpa foto, spesifik, dan segala macam. Biasanya teman-teman seperti yang tadi, kita harus memastikan bahwa orang ini benar-benar pelaku atau tidak. Jadi kan dari orang subjek hukumnya, tempatnya, dan waktunya. Gitu loh. Ini harus clear dalam tindak pidana umum. Jadi teman-teman kepolisian biasanya udah memastikan itu. Oh ini loh rumahnya, sekolah terakhirnya di sini, kawannya di sini. Dia akan cek media sosialnya begini. Sehingga dapat nih, oh ternyata ini ada keterkaitan nih. Orang ini, geng yang 8 ini dengan ini. Tapi setelah kita lihat, ini kan terbukti akhirnya. Semua keterangan-keterangan yang timnya Pak Rudiana dalam persidangan pada waktu itu, yaitu ada Pak Rudiana, ada Pak Gugun, ada Pak Dodi, Pak Andi, ini kan dibantah semuanya. Bahwa keterangan itu tidak benar, bahwa mereka membantah 8 terdakwa itu tidak benar gitu loh. Bahwa itu terjadi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, nama ini kok bisa muncul kabur dibilang oleh Pak Rudiana, padahal DD belum diperiksa, AF belum diperiksa. Gitu loh. Hanya bermodalkan interogasi yang sebenarnya sangat rawan. Teknik interogasi dalam tindak pidana umum itu tidak bisa serta-merta. Makanya tadi Kapolri bilang saintifik. Sayangnya semua udah bilang, baik Pak Dodi, baik Pak Gugun, Pak Andi, semuanya ngaku ada CCTV. Gitu loh. Kami sudah lihat CCTV di lokasi kejadian. Ingat loh, lokasi kejadian. Ada lokasi kejadian berarti ada peristiwa. Tapi kenapa tidak dibuka? Kalau itu adalah teman-teman yang katakanlah terdakwa hari ini atau terpidana 8 itu adalah pelakunya, tinggal buka. Tapi itu kenapa tidak dilakukan? Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini supaya bikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan ya lagi-lagi peristiwa perbuatan itu bisa jadi tidak ada atau ada orang lain sebenarnya yang melakukan, bukan orang yang 8 hari ini kita hadirkan. Komnas HAM sendiri sudah menyelesaikan penyelidikannya, sudah memiliki kesimpulan ada 3 pelanggaran dalam kasus ini, tapi sayangnya tidak bisa dibuka begitu saja. Ada oknum juga yang sudah diberikan sanksi.
tapi lagi-lagi nama itu juga tidak dibuka. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Ugro, harusnya seperti apa Komnas HAM kalau sudah ada temuan itu dipublish kah, di follow up kah, seperti apa nantinya? Tapi jadi Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia menyimpulkan ada 3 jenis pelanggaran Pak dalam kasus tewasnya Vina dan Eki ini. Yang pertama adalah pelanggaran hak atas bantuan hukum, kemudian bebas dari penyiksaan, bebas dari penangkapan sewenang-wenang. Tapi kemudian disayangkan sekali kami tidak dapat mendapat keterangan yang jelas bahwa Komnas HAM mengatakan ada oknum dari Polda Jabar yang sudah dihukum dan mereka adalah dari unit narkoba. Apakah hal-hal seperti ini, temuan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM ini memang tidak bisa dipublish? Kemudian bagaimana cara tindak lanjutnya? Ya. Kemudian Saya melihat bahwa dalam peristiwa meninggalnya Eki dan Vina tadi, kemudian proses penyidikan dari awal. Seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa. Dia melihat suatu peristiwa, ada nggak indikasi pelanggaran HAM. Tapi kalau hanya dikatakan tidak diberikan bantuan penasihat hukum, itu di putusan Mahkamah Agung atau surat dari Mahkamah Agung itu sudah diatur, di KUHP juga sudah diatur. Kemudian kalau misalnya ada penyiksaan pidana juga sudah ada. Justru yang kita mau ke depan jangan sampai ini terjadi kembali. Rekayasa dari si Aibtu Rudi dari awal itu merupakan pelanggaran HAM berat sehingga 8 orang tadi dengan alat bukti yang minim dan tanpa dilengkapi dengan scientific crime investigation menjadi hukuman seumur hidup. Ini pelanggaran HAM berat. Jadi ada pelanggaran etika profesi, kemudian ada peristiwa pidananya dan pelanggaran HAM berat. Ini jangan dibuat main-main HAM berat. Jadi kalau dianggap pelanggaran HAM-nya hanya tidak didampingi penasihat hukum, itu bukan pelanggaran HAM menurut saya. Jadi yang berat itu seseorang, sekelompok orang direkayasa menjadi seorang tersangka, terpidana 8 tahun tanpa alat bukti, kan sama dengan menjebloskan orang di penjara tanpa ada apa-apa seperti itu. jadi menurut Anda yang ditemukan oleh Komnas HAM ini sebenarnya sudah lewat ya? Oke, tapi sekali lagi Pak, kalau memang dari Komnas HAM bilang bahwa sudah ada kok ini oknum polisi dari Polda Jabar, silahkan media menanyakannya langsung ke Polda Jabar. Lantas apa yang bisa kita lakukan Pak kalau Polda Jabar selama ini hanya diam saja? Ini kan kalau peradilan HAM kan acaranya sendiri nih. Seperti dulu, dari Timur ada yang diduga melanggar HAM, diproses oleh Kejaksaan Agung, disidangkan. Karena nanti ini menjadi tagihan United Nations PBB. Jadi siapa yang bisa menggunakan temuan dari Komnas HAM ini Pak kalau gitu? Ya harusnya ada pihak Kejaksaan Agung untuk peradilan HAM sendiri. Ini kan belum pernah dicoba dilakukan seperti itu. Sehingga hak asasi manusia, hak manusia di Indonesia benar-benar terjamin. Tidak ada lagi penghilangan, kemudian direkayasa bisa masuk penjara seumur hidup dengan dihilangkan, apa bedanya di situ? Kan sama aja. Ya. Di situ. Jadi Mbak, kalau saya boleh menambahkan, sebenarnya ini tidak... Anda setuju dulu nggak kalau temuan HAM ini sumir? Oh ya, sumir dong. Ini kan bukan hanya sekedar pelanggaran, tapi saya sudah meningkatkan menjadi kejahatan. Gitu loh. Sehingga sebenarnya Komnas HAM harus lebih berani dan tegas lagi. Kejahatan HAM. Ya, ini adalah kejahatan HAM. Karena tadi ada penyalahgunaan kewenangan, terus prinsip-prinsip hukum acara itu dilanggar. Misalnya masuk ke rumah orang tadi tanpa izin karena tidak ada surat. Terus siapa anggota karena itu wilayah hukumnya berbeda. Karena itu adalah Kabupaten Cirebon. KUHP menyatakan kalau Anda melakukan penggeledahan di luar wilayahnya, itu harus ada penyidik di wilayah kota lain. Itu terkonfirmasi atau tidak, mindiknya atau ada tidak. Kedua, katakanlah juga dia menyalahgunai kewenangannya. Bagaimana mungkin unit narkoba lagi-lagi yang direkomendasi oleh katakanlah Komnas HAM tadi kok unit narkoba lagi? Seharusnya ini kan tidak pidana umum, gitu loh. Berarti ada sesuatu dong, baik sistematis banget. Kenapa lagi setelah ke Polda, lagi-lagi yang di wanted ini, yang dicari lagi, unit narkoba lagi. Seharusnya mereka tidak hanya periksa unit narkoba, tapi juga Kasat Serse, Ditreskrimum Polda Jabar, kemudian juga para terpidana. Total ada 24-27 orang. Ya, tapi kenapa yang dijatuhkan 2 dan lagi-lagi baunya masih unit narkoba? Padahal ini kan Krimum itu kan jelas bahwa beda kanal ini, beda kewenangan. Maka kalau di dalam KUHP ini adalah penyalahgunaan wewenang, pidana 421 KUHP dapat dilakukan, 429 KUHP atas masuk rumah tadi tanpa izin juga bisa dilakukan. Pemalsuan surat pemalsuan dalam laporan tadi itu juga kalau ternyata ada 263 juga bisa dilakukan, 266 atas akte berita acara juga bisa dilakukan. Terus keterangan palsu yang dilakukan tadi juga bisa dilakukan. Jadi dengan by design yang tadi dengan diletakkan orang-orang tadi seharusnya
Komnas HAM berani, bukan pelanggaran saja dalam prinsip-prinsip hukum acara tadi, berkaitan tentang orang tidak didampingi, ada penyiksaan, ada segala macam. Tapi kan jelas, itu kriminal sejak awal, gitu loh. Ini adalah kejahatan. Padahal ada data pendukung yang kita bilang. Mana lokasi cek CCTV atas perbuatan itu mana? Ya seharusnya Polda nagih dong, gitu loh. Maka saya bilang ini perbuatan oknum, tapi kok tidak mau diakui. Seharusnya Polda, loh kalian keliru ini, buka nih. Jadi jangan di dalam tanda petik terlindungi oleh institusi. Seharusnya anak buah salah, ini loh yang kurang tepat, ini dibenahi. Kalau sanksi-sanksi apalagi etik kan itu sudah. Tapi kan kita nggak ngerasa hari ini nasib orang lagi gimana ini demi keadilan. Karena gitu kita tidak ada pihak dari Pak Rudiana, beberapa waktu sebelumnya juga kami sudah berdialog dengan Bu Elsa. Misalnya Bu Elsa mengatakan sanksi pada polisi itu sudah sangat banyak. 24 September teguran tertulis pada polisi Laka Lantas yang salah memberikan informasi kecelakaan di mana mereka tidak pernah lakukan olah TKP dan hanya berkesimpulan dari pernyataan saksi yang melihat itu sudah dihukum, hukuman disiplin. Kemudian Rudiana sendiri sudah diperiksa 2 kali dari Mabes Polri, dari Propam, Kompolnas, Komnas HAM. Hasilnya bahwa Pak Rudiana hanya menyalahi prosedur. Kemudian juga ada tim sus bentukan Kapolri, tapi itu memang belum dipublish, hasilnya mungkin juga belum keluar. Tapi dari pernyataan Pak Elsa itu, Pak Asmi apa yang bisa Anda simpulkan? Saya perlu bindiknya administrasi penyidikan tadi. Dari rentang waktu 31. Apa yang ingin Anda ketahui dari situ? Ya, kan terkonfirmasi bahwa pekerjaan ini adalah tindakan-tindakan institusi, bukan personal. Kalau ini kan saya tangkap adalah tindakan Pak Rudiana dengan timnya saja. Jadi kalau dalam suatu keadaan yang kita tidak bisa membongkar karena ke dalam labirin, maka orang yang pertama tadi inilah yang paling tahu kisahnya ini. Gitu loh. Di timnya Pak Rudiana antara 16.30 pasca AF itu telepon dengan 18.30. Kan rentangnya di situ. Karena dalam peristiwa ini yang paling penting tempat sama waktu, gitu loh. Jadi berkaitan dengan yang lain tadi, ya ini unik aja kalau tiba-tiba lantas dapat teguran begini segala macam. Berarti apa? Ada olah TKP yang tidak profesional, ada olah TKP untuk menentukan titik kejadiannya itu tempatnya itu di mana nih. Berarti masa setingkat Polres yang udah ada 2 terus ditarik lagi ke Polda itu nggak clear. Berarti pertanyaan besarnya ada sesuatu apa? Apalagi tadi dibilang DPO yang dibuat begitu belum ada. Lah kita kan bertanya-tanya gitu loh. Yang ini adalah domainnya teman-teman di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Kita ini bayangnya di zona ini aja nih dulu nih, di zona kepolisian sebelum sampai kekeliruan lah katakanlah teman-teman pada kejaksaan maupun pengadilan untuk mengambil. Tapi bumbu dapurnya, asal muasalnya, muaranya kan dalam fase itu. Dan anehnya lagi, 4 orang ini dihadirkan dalam persidangan unit ini. Tapi Aib sama Dede enggak. Kan terkunci lagi. Padahal itu dibantah. Padahal keterangan 8 itu dalam persidangan bilang tidak benar. Itu nggak ada. Kami menolak keterangan Pak Rudiana dan teman-teman. Akhirnya kita bilang, hakim sayang sekali tidak menggunakan pertimbangan hukum yang matang. Sebagai ikan hiu yang harusnya mengawasi BAP, terus ada dakwaan jaksa, terus ada mungkin bantahan dari lawyer di dalam persidangan, seharusnya satu tingkat lebih tinggi. Karena hakim bilang, ini kok nggak klik ya? Kok ada ya orang bantah-bantah berani sebantah-bantahnya seperti ini yang menurut saya hakim pada waktu itu tidak cermat untuk mempertimbangkan hukum secara matang. Oke, Pak Ugro, kalau memang ini fiktif, kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Asmi, kemana kita harus berharap? Ya, saya kalau melihat ini ada peristiwa 8 orang, oke lah plus 3 DPO tadi ya, 11 katanya. 3 atau 4 kita nggak ngerti. Ya 4 atau berapa ya? 4. Dan yang 8 seumur hidup kecuali sangka tatal gini ya. Nah, ini pelanggaran HAM beratnya terhadap memenjarakan orang, memproses orang sampai dihukum seumur hidup ini tanpa alat bukti. Ini kan pelanggaran HAM berat, itu dipisahkan, ya kan? Nah, yang kedua pidananya dilihat, memang ada korban. Tapi siapa yang melakukan kita belum tahu, itu nanti harusnya didalami lagi, ya kan? Tapi yang jelas ke-8 orang ini plus 3 tadi adalah bukan pelaku karena tidak ada alat bukti satupun yang menyatakan mereka pelaku pembunuhan. Pembunuhan saya belum terbukti. Nah makanya saya bilang ini kalau keluarga 8 orang tadi menggugat ke internasional pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri tadi, kalau ini tidak disidangkan dalam peradilan HAM sendiri khusus, suatu saat ada pertanyaan dari
internasional. Itu ada pelanggaran kok dibiarkan hanya dikasih kode etik. Mana bisa pelanggaran pakai kode etik di situ? Itu yang kemungkinan sangat tidak masuk akal menurut saya di situ. Jadi ini untuk pelajaran ke depan bahwa kewenangan itu yang diberikan oleh undang-undang itu tidak bisa disalahgunakan hanya dipakai untuk sekedar memenjarakan orang-orang yang mungkin ada tujuan tertentu dari orang yang memenjarakan atau tujuan tertentu daripada orang lain yang pengen orang itu penjarakan. Ini yang perlu ditegakkan ke depan nanti. Ada masalah pelanggaran HAM, terus kejahatan pidananya dan kode etik ini harus dipisah-pisah. Apa yang bisa kita harapkan nanti setelah hasil dari tim sus bentukan Kapolri yang membuat asesmen jalannya penyidikan dan penyelidikan, kemudian mungkin kalau Pak Susno kemarin bilang hasilnya mungkin sudah keluar, tapi nanti diumumkannya setelah ada putusan PK begitu. Tapi apa Pak Ugro sebenarnya yang bisa kita harapkan atau temuan apa nantinya dari tim sus bentukan Kapolri itu? Ya, berjalan normal saja. Apakah akan mengungkap peristiwa meninggalnya 2 orang anak tadi? Kan para pelaku tadi kan sedang berproses ke PK. Ini peristiwa pembunuhan kan belum terungkap. Nah ini akan berangkat dari mana? Kalau menurut saya LP fiktifnya si Aibtu Rudiana ini nggak bisa dipakai. Itu sudah fiktif. Berarti harusnya dari LP yang dibuat oleh petugas Polsek Talun tadi, walaupun itu laka lantas. Nanti kalau laka lantas dikembangkan ada pidana, ya itu tinggal dikembangkan saja. Jadi LP yang sangat fatal dan vital adalah LP yang dibuat oleh petugas polisi Polsek Talun yang datang pertama kali ke TKP. Itu harusnya dipegang teguh, jangan sampai hilang atau dihilangkan seperti itu. Hasil tim sus, Pak Asmi, saya ke Anda sekarang. Memang seberapa besar sih Pak bisa mempengaruhi keyakinan hakim MA dalam hal ini kalau putusan atau hasil temuan dari tim sus Kapolri itu diumumkan saat ini sebelum putusan PK? Ya saya kira sepanjang memang tim sus itu berani secara tegas dan objektif, tentu bisa mempengaruhi. Tapi Anda optimis PK. tidak? Oh saya optimis, seharusnya tidak hanya karena kalau dari katakanlah kekeliruan institusi bisa saja kan ada sebuah kop yang harus memang dilindungi kan gitu loh. Tapi ini kan ada jeritan suara publik dari rakyat yang harus dipikirkan. Jeritan itu sudah lama Pak, bahkan toh Mabes Polri juga cuma bilang kalau Pak Rudiana itu hanya melanggar etik. Ini yang harus ditangkap oleh hakim, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, suara-suara yang ada, suara-suara keadilan dalam masyarakat. Hakim itu kan itu yang digunanya, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat diangkat. Kenapa ini segala macam? Apalagi ini tampak perlahan, mulai perlahan, tampak, akhirnya membentuk. Supaya apa? Hakim bisa yakin bahwa ini adalah kalau LP-nya adalah memang katakanlah sudah tidak sah, ART-nya, BAP-nya juga tidak sah, dakwaannya tidak sah. Loh, tentu seharusnya putusan pembidanaannya tidak sah. Akhirnya seharusnya Hakim Agung dalam hal ini sidang Majelis PK berani menyatakan bahwa ya mereka harus dibebaskan. Dan seharusnya LPSK katakanlah hari ini berani memberikan, negara harus minta maaf, kepolisian harus minta maaf dan memberikan ganti rugi yang seimbang kepada 8 ini. Ini yang kita mau, inilah negara bermartabat gitu loh. Sekali lagi, inilah bangsa yang bermartabat kalau kita mau mengakui. Kalau ini tidak dilakukan, ya bahaya. Misalnya, katakanlah jaksa. Seharusnya jaksa dalam persidangan pada waktu itu tidak menuntut juga seumur hidup kalau dia merasa oke deh sudah ada terima. Tapi saya bikin tuntutannya bahwa orang ini katakanlah tidak bisa dipidana, orang ini harus dibebaskan. Beberapa putusan pengadilan juga pernah ada terjadi seperti itu. Karena apa? Jaksa itu juga selain apa harus menggunakan nuraninya, faktanya. Waktu dia lihat kok nggak bersesuaian, seharusnya itu yang dilakukan. Lagi-lagi pada waktu itu juga terlewatkan.